Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian, kiamat terjadi dengan beberapa proses dan kiamat terjadi dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sangat dahsyat. Kita mengimani bahwa kiamat itu pasti terjadi, tetapi kita tidak pernah tahu kapan sebenarnya kiamat itu terjadi. Memang yang paling tepat, kiamat itu tidak ditunggu, tetapi bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita yang baik untuk menghadapi kiamat tersebut. Nah, jamaah sekalian, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat al-kubro yang besar. Yang mana tanda-tanda kiamat ini kalau terjadi, maka kiamat yang berupa hancurnya alam semesta ini akan semakin dekat. Kurang lebih para jamaah, tanda-tanda kiamat yang besar itu ada 10. Hampir sepakat para ulama, 10 saja tanda kiamat besar. Tetapi yang 10 ini mereka tidak sepakat urut-urutannya itu seperti apa dulu. Sepuluh ini, yang pertama sampai yang terakhir adalah, kalau berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, maka diawali dari peristiwa-peristiwa pelongsoran ya, atau penenggelaman bumi para jamaah. Khosfun itu penenggelaman, baik di wilayah timur bumi maupun di wilayah baratnya bumi, dan termasuk di wilayah Jaziratul Arab, di wilayah sekitar semenanjung Saudi Arabia, negara Saudi Arabia ini ya, atau negara-negara Arab. Dan muncul yang namanya ad-dukhan, yaitu asap. Ya, ini banyak yang sering mempelesetkan, ini orang yang merokok itu juga dukhan, asap-asap gitu ya. Tapi itu bukan tanda kiamat kalau itu Pak ya. Karena dukhan yang dimaksud di sini jelas adalah asap yang sangat hebat, sangat besar. Wad-dajjal, dan keluarnya Dajjal. Wadabatul ard, dan binatang melata yang keluar dari bumi, dari perut bumi. Wa Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj, yang mana Ya'juj dan Ma'juj ini masih dikerangkeng oleh Raja Dzulqarnain. Kalau kita buka surah Al-Kahfi, sampai hari ini masih misteri kerangkengnya di mana. Karena mereka dikerangkeng di wilayah gunung, yang mana gunung itu ditembok, didinding, dibentengi
oleh bahan yang terbuat dari besi. Kalau kita lihat surah Al-Kahfi itu, banyak para ilmuwan, para analis, mereka mencari di muka bumi ini, di wilayah mana sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj itu dibentengi oleh Raja Dzulqarnain. Ya, yang paling mendekati kecocokan riwayat itu memang di wilayah-wilayah negara-negara Arab sana. Ya. Ada yang bilang perbatasan juga dengan Rusia. Ya. Bahkan sampai ada yang mengatakan itu tembok Cina. Wah, tapi enggak, kalau yang tembok Cina itu enggak. Nah, baik. Kemudian wa tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Jadi kalau kemarin matahari terbit dari utara itu belum, Pak. Ya. Ya, apalagi itu katanya setahun sekali mesti begitu, dan itu enggak di semua wilayah. Ya. Nah, tapi dari barat. Ya. Apakah kemudian kemarin terbit dari utara itu tanda kiamat? Nah, ya. Ini jelas tidak termasuk dalam hadis riwayat Muslim. Nah, ini yang akan menjadi pembahasan kita sebenarnya. Karena ini erat sekali kaitannya dengan akhir-akhir terjadinya kiamat. Wa narun takhruju, yaitu api yang kemudian dia keluar, yang mana api ini menggiring manusia. Digiringnya kemana ini? Yang terakhir baru kemudian turunnya Isa, anaknya Maryam. Jadi kita fokus kepada api yang menggiring manusia, Pak. Itu yang mau saya bahas. Karena kalau mau bahas satu persatu ini jelas membutuhkan waktu, tapi kita kan fokusnya bukan di tanda-tandanya, kita fokusnya di kiamatnya itu seperti apa yang dimaktubkan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba saya sambil ngecek waktu saya kurang biar saya bisa paskan. Nah, baik. Nah, ternyata para jamaah dalam hadis riwayat yang lain, api itu nanti akan mengumpulkan manusia atau mendesak manusia, atau manusia itu berlindung ke wilayah yang tidak terkena api. Nah, wilayahnya itu ternyata berada di wilayah Syam. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah itu beliau menjelaskan, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar itu tidak cuma di akhirat, tetapi dikumpulkannya manusia di padang mahsyar bisa di dunia dan bisa di akhirat. Di dunia itu di mana? Di dunia di wilayah Syam. Makanya sampai kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa di wilayah Syam ini kalian itu hahuna tuhsyarun, dikumpulkan, ya. Hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, sampai 3 kali. Kalian dikumpulkan di wilayah Syam ini. Dengan apa? Ya, dengan rukbanan wa musyadah wa ala wujuhikum, kendaraan berjalan, maupun ini yang paling serem, Pak, diseret ala wujuhikum, di atas wajah-wajah kalian. Wallahu a'lam, Pak. Karena kan Allah mampu membuat kita berjalan dengan kaki, Allah pun mampu membuat kita berjalan dengan wajah kita. Tapi ini jelas adalah sebuah bentuk hukuman Allah kepada manusia. Nah, Syam itu mana? Ternyata para ulama sejarawan, wilayah Syam itu sekarang terbagi menjadi 3-4 negara. Libanon, Jordania, Suria, Palestina. Suria, Palestina, Jordania, Libanon. Kalau kita lihat petanya itu Syam yang dulu, sekarang itu 4 negara ini. Nah, berarti nanti bukan kita para jemaah, manusia yang mereka menemui tanda-tanda hari kiamat yang besar-besar itu, mereka semua akan terkumpul di wilayah Syam.
Suriah, Palestina, Jordania, Libanon. Wilayah-wilayah yang lain mana? Ditenggelamkan oleh Allah, muncul kabut, api mengelilingi mereka sehingga mereka terdesak, dikumpulkan di wilayah mahsyar di dunia, yaitu wilayah Syam. Jamaah sekalian, ternyata Rasulullah SAW itu memuji wilayah Syam. Ini yang kita kadang-kadang lupa. Nabi pernah, ya, beliau tidur, tiba-tiba kemudian beliau ra'aitu amudal kitab uhtumila min tahti ra'si. Kemudian aku melihat, ya, ada halaman kitab Al-Qur'an itu di bawah kepalaku. Dan aku mengira fadonantu annahu madhubun bihi. Aku mengira dia itu dibawa pergi Qur'annya. Kemudian fa'adba'tuhu basori. Mataku itu terus melihat, mengikuti, karena ini mimpi beliau ini sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fa'umida bihi ila Syam. Ternyata halaman Alkitab itu, ya, Al-Quran itu diletakkan di wilayah Syam. Ala, ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa innal iman hina taqaul fitan bisyam. Sesungguhnya keimanan berada di wilayah Syam ketika banyak terjadi fitnah-fitnah. Para jemaah, ini berarti banyak fitnah di selain wilayah Syam. Ternyata iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang bisa menjaga dari fitnah, iman itu lahir, tumbuh atau berada di wilayah Syam. Suriah, Palestina, Jordania, Libanon. Makanya ini wallahu alam para jamaah, ya. Ini bukan analisa, tapi ini mencocokkan saja. Sebagian kemudian banyak yang mengambil kesimpulan sederhana, kenapa Suriah itu 5, 6, 7 tahun terakhir seperti ini? Mungkin karena ya ini wilayah Syam ini, Pak. Kenapa Palestina 70 tahun, 100 tahun terakhir seperti ini? Ini mungkin karena masuk dalam kondisi wilayah Syam, Pak. Kita coba lihat, Pak, ya, ini di Suriah. Ya, ini untuk menambah kita, ya, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan daerahnya konflik gitu. Konfliknya waduh sudah luar biasa. Ini yang ngungsi-ngungsi, lari ke Lebanon, di camp-camp pengungsian, ya. Lebanon juga enggak terlalu bagus ekonomi, ya, para jemaah. Hingga akhirnya kemudian Ramadan itu mereka terbatas semuanya, Pak. Memang kan enggak enak, Pak. Dia area pengungsian, hidup di pengungsian tanpa ada kejelasan, ya. Karena bertahun-tahun, ya, wilayah kota negerinya ini benar-benar dibombardir peperangan. Makanan nggak ada, air bersih nggak ada. Jadi banyak ya anak yatim, ya, orang tuanya, ya begini. Ya, alhamdulillah negeri kita masih Allah berikan nikmat, ya. Dapurnya kosong, jangankan makanan gas juga tidak ada, para jamaah. Ya, ini artinya ini potret dampak dari peperangan, atau kita sebut konflik, atau kita sebut kedzaliman, ya. Karena banyak kepentingan di wilayah Suriah sekitar 5-6 tahun terakhir ini, ya.
Ini yang membuat kita ya bersyukur dan kita harus memberikan simpati, empati, ya, bantuan untuk mereka. Baik para jemaah, kita coba lanjutkan. Ada hadis yang lain, ada hadis yang lain. Hadis tentang Syam itu ternyata nggak cuma 1-2, ya, cukup banyak para jemaah. Ini satu hadis terakhir yang mau saya sampaikan kepada para jemaah terkait wilayah Syam. Ya. Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan bahwa akan terjadi kegentingan yang akan membawa berbagai macam junudun mujannadah, pasukan yang macam-macam. Jundun bisyam wa jundun bil Yaman wa jundun bil Iraq. Ada pasukan di wilayah Syam, pasukan di Yaman, dan pasukan juga di Irak. Ibnu Hawala, salah seorang sahabat Nabi, dia bertanya sama Nabi SAW, seandainya aku mendapati kondisi seperti itu, ada pasukan kaum muslimin di Syam, pasukan kaum muslimin di Yaman, pasukan kaum muslimin juga di Irak, ya, aku harus gimana ya Rasulullah? Aku harus memilih yang mana? Maka kemudian Nabi yang mulia SAW menyatakan, alaika bisyam, hendaklah kalian berada di wilayah Syam. Kenapa para jamaah? Rasulullah menarik yang mengabarkan begini, fa innahu khiratullahi min ardhihi. Karena wilayah Syam itu bumi pilihan Allah. Buminya sudah bumi pilihan. Yaktabi ilaiha khiratuhu min ibadihi. Yang mana hamba-hamba yang lahir, yang berada di wilayah Syam, itu juga hamba-hamba pilihan. Sudah wilayah bumi, tanahnya itu pilihan. Yang hidup, yang lahir, yang berada di wilayah tersebut itu juga hamba-hamba pilihan. Nah, tapi kalau kalian nggak mau, ya kalian boleh tinggal di wilayah Yaman. Kata Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Allah telah menyerahkan Syam dan penghuninya kepadaku. Jadi ini Rasulullah mengabarkan ada keistimewaan wilayah Syam. Buminya terbaik, orang-orangnya juga terbaik. Maka kalau tadi keimanan mereka kokoh walaupun banyak fitnah di luar wilayah Syam, Rasulullah mengabarkan, ya jelas saja kokoh karena buminya pun bumi terbaik. Otomatis orang-orangnya juga orang-orang terbaik. Sehingga kita melihat Pak, walaupun Zionis ya memborbardir, memblokade, mendolimi, menjajah, mengambil tanah mereka, menghilangkan rumah mereka, membunuh anak dan ayah mereka. Tetapi orang-orang yang berada di wilayah Syam, khususnya di wilayah Yerusalem dan Gaza, itu tetap bertahan. Mungkin sudah ada yang lihat video ini tapi gak apa-apa Pak. Saya lihatkan Pak. Jadi kalau bicara Zionis Yahudi, jangan lihat tentaranya, ini masyarakatnya juga kayak begini. Ini ucapan-ucapan mereka kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina. Baik dewasanya, orang tuanya, anak-anaknya. Bu tetap dilawan, Pak. Ya.
Walaupun kita dalam kondisi terdesak di sana. Nah, jadi memang para jamaah kita harus ingat ya, jadi ada Yahudi, ada Zionis. Nah yang ada di Israel ini ternyata Zionis. Zionis ini sebenarnya adalah aliran bid'ah gitu ya, dalam agama Yahudi. Karena Zionis inilah yang mereka punya keyakinan, punya ajaran bahwa bangsa Israel, bangsa Yahudi itu lebih tinggi di antara bangsa-bangsa yang lain. Sangat rasis mereka. Yang kedua, mereka harus punya wilayah, mereka harus punya negara di mana antara sungai Efrat sampai sungai Nil. Nanti kita lihat Pak ya, para pemuda Palestina, saudara kita kaum muslimin Palestina, mereka tetap berada di Al-Aqsa walaupun dizolimi. Makanya kan agak keliru kalau kemudian sekarang itu narasinya yang salah itu masyarakat Palestina loh. Kenapa mereka kok demo loh, Pak? Jadi yang salah malah Palestina yang salah. Harusnya masyarakat Palestina kalau nggak mampu melawan Zionis, ya harusnya mereka ini aja hijrah saja dari sana loh. Mereka dijajah kok, kemudian malah mereka yang disuruh keluar. Kadang-kadang saya bingung juga. Para jamaah kita coba pindah sebentar Pak ya. Ini mumpung bahas Palestina, dikit aja para jamaah. Saya nggak mau bahas Palestina karena dulu sudah pernah, teman saya ingatkan para jamaah. Karena emang narasi sekarang itu agak jahat, Pak. Jadi yang terjadi di Palestina itu kan bukan konflik dan bukan perang dan juga bukan serangan teroris Hamas, enggak. Yang terjadi di Palestina itu penjajahan. Tapi hebatnya Israel bisa kemudian membuat narasi seakan-akan ini bukan penjajahan. Dan bodohnya kalau ada orang Islam yang termakan propaganda Israel, Pak. Kita lihat saja nih, Pak. Sejak tahun 48, sejak sebelum tahun 47, yang mana hijau semua itu wilayahnya Palestina, begitu tahun 47 dibagi sama Inggris. Baginya pun gak adil. 55 buat Israel, buat Yahudi, 45 buat Palestina. Gak adil sudah Pak. Padahal yang punya wilayah itu kan Palestina, tapi dibagi lebih banyakkan Israel. Sudah dibagi mereka lebih banyak, mereka gak puas. Israel nuntut kami harusnya mendapat 2/3. Mereka cuma 1/3, bayangin Pak. Makanya kemudian tambah lagi, tahun 67 cuma dikasih 22%. Tahun 2000-an cuma dapat 15%. Gaza yang dekat laut itu yang kecil para jamaah, kemudian tepi barat itu yang ada di atas. Jadi artinya kan seperti ini para jamaah ya. Jadi ada orang butuh bantuan karena diusir, dikejar-kejar, dibunuhi, butuh bantuan pertolongan, ya udah kita tolong ke rumah kita. Lama-kelamaan yang numpang di rumah kita ini sudah mulai seenaknya. Ya, akhirnya malah kita yang terusir. Apakah Zionis itu akan berhenti dalam ketika mereka menguasai Palestina? Enggak Pak, targetnya ini sebenarnya. Antara sungai Efrat sampai sungai Nil. Maka target mereka itu adalah sampai menguasai yang ada di garis merah ini. Mesir kena, Saudi kena, Irak kena, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, ya, ini foto, ya. Ini foto arsip Belanda, nggak ada yang punya, Belanda yang punya. Tapi karena sekarang itu mengaksesnya itu rada mudah, ini kan Belanda ngasih judul pemberontak Aceh ditangkap oleh tentara Marsose. Nah, kalau kita lihat yang nangkap sama yang ditangkap ini kan mirip-mirip sebenarnya. Karena mereka memang sebangsa. Jadi mereka ini bukan orang Belanda. Mereka ini adalah
orang pribumi yang dibayar oleh Belanda untuk menangkapi saudara sendiri. Nah, setelah merdeka begini kan kita tahu, Pak, bahwa yang ditangkap itu yang pahlawan, walaupun Belanda nyebut pemberontak, yang menangkap itu adalah pengkhianat karena lebih pro kepada penjajah. Ini yang kita kenal dengan nama Londo Ireng gitu. Ya, Londo Ireng. Dulu Londo Ireng. Sekarang kok malah muncul Yahudi pesek. Saya coba lihatkan, Pak. Yahudi pesek itu kayak gimana? Ini salah satunya nih. Ini Yahudi pesek. Karena dia bukan Yahudi, dia orang Islam tapi pesek. Karena bela Yahudi. Saya nggak habis pikir, kenapa Hamas tetap meluncurkan roket-roket ke Israel kalau harus menjadikan ibu-ibu dan anak-anak Palestina jadi korban serangan Israel. Maka Ustaz Salim Villa langsung tanyakan kepada Bung Tomo, kenapa tetap berperang dengan sekutu kalau kota Surabaya harus hancur lebur, ya kan? Jadi artinya harusnya kan begini, sekutu datang ke Surabaya, kita tuh pasrah. Atau kalau perlu kita tuh pindah, atau kalau perlu kita jamu sekutu itu, gitu ya. Nggak perlu kita lawan. Ini kan lucu ini. Kacau balau ini pemikirannya. Sama dengan ini. Bu Menlu itu perjemaah mereka beliau 6 menit berbicara di sidang umum PBB, isinya bela Palestina. 6 menit isinya semua bela Palestina. Tapi ada Yahudi pesek komen, Pak. Kita lihat komennya. Ketidakadilan buat Palestina. Mereka tertindas. Lah orang PBB aja bilang Hamas teroris. Siapa yang mau diem kalau lu diserang teroris lu? Ya, jadi Yahudi pesek ini 3-4 tahun terakhir muncul, Pak. Persis seperti Londo Ireng itu. Jadi lebih membela kepada penjajah daripada yang dijajah. Terakhir saya kasih contoh Yahudi pesek lagi, karena enggak sedikit, banyak ternyata, Pak. Nah ini yang begini. Jadi Lazismu ngumpulkan 7 miliar. Dia langsung nyinyir, harusnya duit segini banyak kan bisa untuk bangun sekolah, pelosok desa, atau yang hancur. Ternyata banyak orang kaya yang lebih cinta bangsa lain daripada bangsa sendiri. Ya lucu begini, Pak. Mesti itu narasinya. Ngapain infak jauh-jauh, yang dekat juga betul diinfakin. Ya. Padahal yang infak jauh itu pasti infak yang dekat juga. Ya ini yang banyakan ngomong biasanya. Ngomong tok tapi dia nggak infak. Ya. Apalagi Ustadz Adi Hidayat ngumpulkan 30 miliar. Ya. Itu pun dia juga minta audit. Nah ini Yahudi pesek ini yang kita perlu waspadai para jemaah. Ya. Kalau mereka hidup di zaman Belanda, mungkin mereka lebih pro kepada Belanda daripada pada kemerdekaan, daripada pro kepada pejuang. Baik para jemaah, waktu saya masih ada 18 menit. Nah, sekarang ketika manusia sudah terkumpul di padang mahsyar, ya, yang kita kenal dengan wilayah Syam itu, maka akan selanjutnya adalah proses menuju hari kiamat. Kita lihat dulu dalam Al-Quran, hari kiamat ini namanya banyak para jemaah. Yaumul akhir, yaumul azifah, yaumul bats, yaumul tagobun, yaumul hisab, yaumul fasl, yaumul wa'id. Ya. Ada yang kemudian satu kata saja atau 2 kata, nggak pakai hari. Hari akhir, hari kebangkitan, hari diperlihatkan kesalahan-kesalahan, hari perhitungan amal-amal kita, hari kita diberi keputusan, hari ancaman-ancaman itu nggak cuma ancaman tapi sudah terlaksana, naudzubillah. Ada al-haqqah, as-sa'ah, as-sakha, at-tamatul kubro, al-ma'ad. Ini nama-nama hari kiamat, banyak para jemaah. Kenapa kok banyak? Ya karena hari kiamat itu pasti terjadi. Hari kiamat itu agung, maka namanya banyak supaya kita itu waspada. Ya. Jangan malah lalai. Dalam Al-Quran juga disebutkan hari kiamat itu banyak sifatnya para jemaah. Apa sifatnya? Hari yang sangat agung, hari yang gak berguna sesuatu apapun di dalamnya, hari yang sulit, hari yang memberatkan, hari yang besar, hari yang membinasakan. Jadi dari sifat-sifat hari kiamat aja para jemaah,
ini sudah sangat menyeramkan. Nah, bagaimana kedahsyatannya kita bisa ngelihat dalam surah Al-Hajj. Ayat yang pertama dan kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Allah mengabarkan, wahai manusia, ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabbmu. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu suatu kejadian yang sangat dahsyat. Bagaimana kegoncangan dahsyatnya itu sampai-sampai kegoncangan itu membuat ibu yang sedang menyusui anaknya itu kemudian melupakan anak yang sedang disusui. Nah, biasanya kan namanya ibu kalau nyusuin anaknya itu kan benar-benar khusyuk gitu ya, benar-benar tenang, bagaimana dengan penuh kasih sayang gitu. Artinya anaknya akan dikekep erat, nggak akan dilepas-lepas gitu ya, akan rela menyambung nyawa untuk anaknya ini. Nah, ibu kan begitu. Lah ini gara-gara kegoncangan hari kiamat nggak direken anaknya, Pak. Berarti lebih dahsyat kiamat. Dia lebih memperhatikan kiamat daripada anak yang sedang disusuinya. Sampai kata Allah, kalau wanita itu mengandung langsung kemudian ya gugur kandungannya, ya Allah. Ya. Dan kata Allah, wataronas sukaro wa mahum bisukaro. Kamu melihat manusia itu mabuk, padahal mereka itu tidak mabuk. Karena kalau orang mabuk itu kan biasanya ya mabuk yang paling parah, Pak ya. Jalannya nggak benar ya, pokoknya dia berada dalam pengaruh mirasnya itu, khomernya itu. Nah ini gara-gara saking dahsyatnya, ini sudah nggak karu-karuan para jamaah. Ya. Naudzubillah. Nah macam-macam. Jadi ketika Allah membicarakan kiamat, itu ternyata Allah memberikan tahapan-tahapan dan berbagai macam peristiwa yang melibatkan alam semesta ini. Gunung ada sendiri, bumi ada sendiri, langit ada sendiri, laut ada sendiri. Masya Allah, Pak. Kita lihat gunung dulu, Pak. Ya. Tapi sebelumnya saya ajak jalan-jalan dulu ke gunung. Nah, ini. Jamaah sekalian, gunung di Indonesia banyak. Tapi ini gunung yang berapi. Gunung yang berapi saja di Indonesia. Ya. Jumlahnya kurang lebih 129. Dan di Jawa juga cukup banyak. Kalau gunung berapi berarti gunung ini masih aktif untuk mengeluarkan apinya. Atau sekedar berdehem atau batuk saja. Ya, asapnya saja. Nah, sangat banyak, 129. Yang aktif ini menurut para ilmuwan kurang lebih 62. Jadi separuhnya dianggap tidak aktif dalam penelitian mereka. Tapi kan wallahu alam, siapa yang tahu para jamaah ya? Itu kan terserah Allah. Menurut ilmu kita aktif, menurut Allah bisa dinyalakan lagi, itu sudah haknya Allah, Pak. Karena gunung itu yang punya Allah. Nah, di Indonesia, kita bicara Indonesia saja, gunung tertinggi itu ada di Papua, Masya Allah. Ya, yang suka naik gunung, ini 4.884 meter di atas permukaan laut tingginya, para jemaah. Ini tertinggi. Nah, yang terindah di Indonesia, ini jalan-jalan dulu para jemaah ya. Ini ada di Gunung Rinjani, salah satunya. Kurang lebih ada 10 gunung terindah lah. Ya, yang sudah pernah ke Lombok, ya. Jangan di Lombok tapi nanti ya. Pedes jadinya. Dan ini Gunung Semeru. Nah, ini kan di dekat sini aja kalau Gunung Semeru para jamaah ya. Dengan pemandangan terindah. Jadi pengen jalan-jalan ke gunung, patuhi protokol kesehatan. Dan ini Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, ini juga indah. Artinya pemandangan gunung yang indah yang Masya Allah itu para jamaah, itu bisa berubah seperti ini. Kalau tadi indah, ini mengeluarkan api, dan ini dicampur dengan petir dan asap hitam yang pekat para jemaah. Kebetulan ini diabadikan di California. Dan ini dekat sekali dengan kota.
ya, dengan pemukiman penduduk. Nah, kita lihat di negara kita itu ternyata banyak letusan-letusan gunung yang sangat menyayat hati para jemaah ya. Ini sambil kita lihat karena mungkin ada yang terlupa, terlepas, ada yang sangat dahsyat para jemaah. Ini ada letusan-letusan terdahsyat dan itu salah satunya di Indonesia. 7 Pak, ini pertama di Peru, ya kan? Beberapa desa hancur lebur. Ini di Amerika Serikat, ya. (1980) abunya menyelimuti. Ini di Filipina. Di Italia, Indonesia nomor berapa Pak? Ya. Nah ini yang di Italia ini masyarakat Pompei, ya, yang terkenal juga nih, sangat fenomenal, karena mereka tertimbun di bawah. Nah ini Krakatau, Indonesia Pak, nomor 3, Krakatau, 1883, setara 13.000 bom atom, menimbulkan tsunami asap beracun, ya. 36.000 orang mati. Letusan Krakatau, para jemaah. Ini ilustrasinya saja sih. Nah, abu vulkanisnya Pak, 1 tahun menutupi sinar matahari Pak. Jadi kita hidup tanpa sinar matahari selama 1 tahun. Tertutup abu vulkanis dari Gunung Krakatau, Masya Allah. Ya, ini luar biasa nih. Jadi Indonesia ini ya, serem sebenarnya para jemaah. Kalau bicara gunung berapi, ya, bicara letusannya, kita punya pengalaman letusan dahsyat setara 13.000 bom atom Krakatau Pak. Jadi kan antara Jawa dengan Sumatera itu. Ya Allah. Ya. Oke baik. Lah bagaimana kalau kiamat? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 16. Fa'ida nufikha fis-sur nafqatu wahidah, sangkakala ditiup wahidah 1 kali, wahumilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahidah, bumi diangkat, gunung-gunung diangkat, kemudian dibenturkan keduanya dengan sekali bentur. Fayauma idzi waqa'atil waqi'ah, itulah terjadinya hari kiamat. Wan syaqqatis sama fahiya yauma idin wahiya, langit terbelah, langit kemudian menjadi lemah. Di bumi diangkat, dibenturkan sama gunung. Nah kalau sudah dibenturkan gimana? Dalam Al-Quran Allah berfirman dengan yang lain, ayat yang lain, penjelasan yang lain. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibal kathibam mahila. Seperti pasir Pak. Gunung yang besar-besar, yang kokoh, yang kuat, ya, itu ternyata nanti menjadi seperti pasir. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa takunul jibalu kal'in wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kalau tadi seperti pasir, yang ini seperti bulu-bulu domba yang berterbangan. Ditambah lagi sama Allah para jamaah, wa idal jibalu nusifat wa idal jibalu suyirat, gunung jadi debu. Ada gunung yang ada di daratan, ada gunung yang di bawah lautan. Semua gunung yang besar, yang kokoh, yang tinggi, yang kuat itu semua akan menjadi debu, pasir, bulu. Maka kata Allah menutup pembahasan tentang gunung ini ketika kiamat para jamaah,
bumi itu akhirnya jadi datar, Pak. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada juga yang lebih rendah. Bumi itu datar. Jadi nggak ada gunung, semuanya sama rata. Karena jelas ini adalah sesuatu peristiwa yang sangat dahsyat, yang ini nalar kita, akal kita nggak bisa. Makanya kalau kita mau ilustrasikan kiamat itu, ilustrasi ini hanyalah ilustrasi. Kejadian kiamat yang sebenarnya itu benar-benar maha dahsyat para jemaah. Krakatau meletus saja kita bisa nggak kena sinar matahari 1 tahun, Pak. Nah ini gunungnya dijadikan debu, Pak. Lah kita jadi apa? Kalau gunung jadi debu, kitanya jadi apa para jemaah? Ya Allah. Ditambah lagi, kalau tadi gunung, Allah kemudian bercerita tentang langit pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih." Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Mereka takut sama Allah cuma di mulut, tetapi di perilaku mereka ternyata enggak takut. Mereka tiap hari bertakbir membesarkan Allah, tapi kenyataannya dalam kehidupan mereka membesarkan yang lain. Inilah makna kita tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Maka kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wal ardu jami'an qabdatuhu. Bumi seluruhnya itu berada dalam genggamannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatum biyaminih. Dan langit itu akan digulung. Langit digulung, Pak. Gimana ya memaknai, Pak? Biyamini, dengan tangan kanannya Allah. Mau kita tafsirkan tangan kanan, kita takwilkan dengan kekuasaan Allah, terserah para jamaah. Kita enggak fokus di pembahasan takwil dan non takwilnya ya. Tetapi langit digulung. Allah menerangkan di ayat yang lain, maksudnya langit digulung itu seperti apa para jamaah? Yauma natwis sama katoyil sijilil kutub. Kami gulung langit itu seperti menggulung lembaran-lembaran kertas para jamaah. Ya Allah. Langit itu digulung. Waktunya habis, Pak. Satu video lagi, Pak, baru selesai. Langit digulung seperti lembaran kertas. Di ayat ini Allah kemudian mengingatkan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Kami telah sebagaimana memulai penciptaan pertama, kami pun akan mengulangi. Maksudnya apa? Kami yang menciptakan, kami yang menghancurkan. Kami menciptakan lagi sebagaimana awal, itu kami mampu. Ini Allah Subhanahu wa taala, Pak. Jadi kita dihancurkan oleh Allah sampai enggak berbekas, kemudian kita diadakan lagi oleh Allah, itu Allah sangat mampu. Karena Allah yang Maha berkuasa. Maka orang-orang yang enggak beriman, yang ateis, yang enggak percaya hari kiamat, enggak percaya hari kebangkitan, ini enggak masuk dalam pembahasan ini, Pak. Tapi karena kita beriman, Allah mampu karena Allah Maha kuasa. Nah, ayat yang lain, langit itu goncang juga, terbelah. Begitu terbelah, maka seperti warna merah mawar, seperti kilapan minyak para jemaah. Langitnya lemah, langitnya bergoncang, warnanya merah. Bicara langit, langit itu seperti apa para jemaah? Ya. Ini yang masih jadi persoalan. Karena kita lihat ke atas ya itu langit. Tapi langit itu kayak gimana para jemaah? Kita coba lihat video ini sebagai penutup. Ya. Dalam bentuk karikatur, animasi, mudah dipahami. Oh tapi volumenya nggak kedengaran, Mbak. Baik, saya bantu menjelaskan saja. Nah, ini jarak antara bumi dengan bulan. Nah, ya. Ini sebenarnya kelihatannya dekat,
Tapi sebenarnya ada puluhan bumi itu jaraknya, Pak. Kalau menuju ke bulan. Nah, kalau kemudian kita coba bandingkan lagi ya, antara bumi yang kita tinggali ini dengan manusia, Pak. Lah perbandingannya begini, ya Allah. Kita kecil sekali dengan bumi kan? Itu sama seperti ya, semut yang berada di lapangan sepak bola. Tapi 127.000 lapangan sepak bola satu semut. Itu perbandingan kita dengan bumi, Pak. Lah bumi dengan bulan nah, itu jaraknya 3.844.000 lapangan sepak bola. Ya. Kalikan saja. Nah. Ini kemudian banyak yang mau ke planet ini, ya, Mars, planet Mars. Lebih jauh lagi, nah, ya, ini 2.250.000.000 lapangan sepak bola, bumi dengan Mars. Ya. Kita kalau mau ke sana naik mobil, Pak, itu sampai 256 tahun. Jadi 8 generasi baru sampai planet Mars. Makanya jangan naik mobil ke sana, Pak. Ya. Ya. Nah, bumi dengan planet yang lain, ini setelahnya Mars, Pak. Itu kalau naik mobil 5.022 tahun. Ini kita belum bicara langit para jamaah ya. Kita baru bicara planet satu ke planet yang lain dulu. Ya. Sekarang bumi dengan nah, ini dia. Kan itu tadi galaksi Bima Sakti, tata planet yang ada di kita. Nah, ini alat satelit terjauh Voyager 1 yang dikirimkan oleh ilmuwan NASA untuk meneliti alam semesta. Ini yang terjauh, Pak. Yang terjauh ya. Jadi dia punya kecepatan 61.500 km per jam. Ini terjauh. Jadi dia melihat matahari yang besar itu kecil sekali karena saking jauhnya, Pak. Tapi ternyata ya ini diteliti lagi para jemaah, ya. Itu walaupun sejauh itu masih di wilayah yang bernama Oort Kloot, Pak. Oort Kloot. Jadi perjalanan sepanjang 35 tahun ya. Dan hanya sampai di situ 30.000 tahun dia sampai di ujung Oort Kloot. Itu tadi. Nah, Oort Kloot dibandingkan alam semesta ini para jamaah, ini sudah nggak bisa dihitung lagi. Ini udah nggak bisa dihitung lagi. Makanya ilmuwan sampai sekarang itu masih bingung, langit itu seberapa sebenarnya. Nah, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mau menggulung langit, nah, sedangkan bumi dibandingkan langit, bumi itu sangat kecil sekali. Kita dibandingkan bumi sangat kecil lagi. Semut dengan berapa ribu tadi lapangan sepak bola, satu semut ya kan? Kita dengan bumi itu. Maka hari kiamat ini membutuhkan pemahaman, keyakinan bahwa pasti terjadi. Persiapkan sebaik mungkin karena Allah yang Maha Kuasa para jemaah. Maka mari setelah kita memahami hebat dan dahsyatnya hari kiamat, harus memompah jiwa kita semakin tekun istiqomah ibadah hingga akhirnya kita kembali ke hadapan Allah dengan membawa amal soleh yang kokoh, yang mulia, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita hingga masuk ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum.